Rocky Gerung di hadapan Mas Ganjar, saya ditersangkakan oleh PDI Perjuangan. Bagaimana Mas Ganjar? Langsung merespon, yang mana ya? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini Rocky Gerung terlalu berani menyampaikan itu, atau ini informasi awal sebelum tersangkakan? Karena katanya polisi itu belum memutuskan tersangka. Apakah kalian punya pendapat lain? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Rocky Gerung ditersangkakan oleh PDI Perjuangan. Mas Ganjar harus menerima penyampaian Rocky Gerung terhadap tersangkaan. Ayo kita baca di beberapa media, nanti kita kupas. Sebenarnya yang terjadi seperti apa? Karena kepolisian informasinya tidak mengakui beliau tersangka, tapi masih penyidikan. Pertama kita baca di Detik, Rocky Gerung di depan Ganjar, status saya tersangka, ditersangkakan PDI Perjuangan. Oh, seperti menampar terhadap Mas Ganjar ini. Kemudian di Kumparan, Rocky Gerung, status saya ini tersangka, ditersangkakan PDI Perjuangan. Kemudian kalau di CNN, Baris Krim bantah Rocky Gerung sudah jadi tersangka di kasus bajingan. Oh, ada kalimat bajingan. Ini pada hari Sabtu, kalau yang di tempat lain tadi juga di hari Sabtu. Hanya perbedaannya adalah pada jam 18 sama jam 13. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang informasi sebelumnya, yang di CNN. Nanti kemudian kita luruskan dengan yang di Kumparan yang jam 13, ataupun yang ada di Detik juga jam 13. Di Kumparan, Baris Krim bantah Rocky Gerung sudah jadi tersangka di kasus bajingan. Tetapi kalau kita melihat di Detik, Rocky Gerung di depan Ganjar, status saya tersangka, ditersangkakan oleh PDI Perjuangan. Detik dulu aja gitu. Jakarta, Rocky Gerung mengaku status hukumnya saat ini adalah sebagai tersangka. Ucapan Rocky itu disampaikan di hadapan Capres nomor 3 yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Status saya ini tersangka, kata Rocky dalam Sarasya Nasional Ikatan Keluarga Alumni IKA Universitas Negeri Makassar. Tersangka apa? Kata Mas Ganjar. Belum sempat tersangka, ini dialognya. Tersangka, jawab Rocky. Belum sempat Rocky menyelesaikan ucapannya, Ganjar menimpali. Oh, yang itu, kata Ganjar. Memang saya mau mengatakan saya ditersangkakan oleh PDI Perjuangan, bukan oleh Ganjar. Bukan oleh Ganjar, kata Rocky yang disambut tawa hadirin. Sarasya Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar sendiri membahas demokrasi dan ekonomi Indonesia. Ganjar sempat memuji Rocky Gerung yang turut hadir dalam dialog tersebut. Dan di satu sisi memuji, tapi di sisi lain tersangka. Maksudnya dia jadi tersangka. Acara yang digelar di Hotel Four Point Basis Sheraton Makassar itu dihadiri Ganjar dan Rocky. Awalnya Ganjar memberikan paparan, selanjutnya Rocky sebagai penanggap. Ganjar sendiri sempat menyinggung Rocky yang kerap melontarkan kritik yang menggelegar. Ini permasalahan yang hari ini muncul. Tadi disampaikan, oligarki politik sulit mengirim kritik dan saran oleh orang tidak mau dikritik, atau kritiknya versi Bung Rocky yang kritiknya menggelegar terus dan nanti orang sakit hati, dan saya biasa saja. Biasa saja. Dan dia lalu mengaku pernah dikritik oleh Rocky Gerung. Ganjar pun menilai Rocky sebagai kritikus terbaik di abad ini. Saya pernah dikritik, saya tulis, menurut saya Bung Rocky itu kritikus terbaik abad ini. Karena apa? Ya begitulah caranya Rocky. Ada yang jenis ini, ada yang ilmuwan, ada yang lebih kalem, yang sudah. Itulah menurut saya, kita benarkan apa yang clear dan beliau kita harapkan memang begitu.
Ganjar juga mengaku tak masalah jika diberi kritik. Dia menegaskan dirinya tidak bawa perasaan atau baper dan memilih merangkul serta mendengarkan lebih banyak pendapat. Itu yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Tetapi ketika dibaca di CNN, Barreskrim membantah Rocky Gerung sudah jadi tersangka di kasus bajingan. Barreskrim membantah telah menetapkan Rocky dalam kasus penyebaran hoax terkait Presiden Joko Widodo. Direktur Tindak Pidana, ia menyebut penyidik juga belum melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Belum. Kami baru naikkan ke penyidikan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang terjadi perbedaan informasi. Jamnya hampir sama, harinya sama. Tapi kalau melihat dari dua berita di Detik sama Kumparan sudah tersangka, tapi kalau di CNN belum. Bagaimana menurut kalian terkait dengan informasi ini? Apakah memang Rocky tersangka atau dan bagaimana tentang penguasa hari ini dan Mas Ganjar? Menurut analisis saya, pertama, bahwa setiap orang itu mempunyai kebebasan untuk berpendapat, menyampaikan pendapatnya terhadap siapapun, khususnya bagaimana mengkritik terhadap hal yang terkait dengan negara ini. Sehingga pada kesempatan ini Bung Rocky Gerung mengkritik, kalau menurut saya itu adalah hal yang normal dan wajar untuk memperbaiki negeri ini. Sehingga jangan sampai kebebasan berpendapat itu selanjutnya dihalang-halangi. Tentunya dengan catatan yang bermoral, beradab, dan targetnya bukan untuk menjatuhkan tapi untuk memperbaiki negeri ini. Dialektika antara Mas Ganjar sama Bung Rocky sama Mas Ganjar, saya sudah tersangkakan oleh PD Perjuangan, bukan Mas Ganjar. Kemudian apa maksudnya, pada masalah apa baru kemudian sadar, oh itu. Ini menunjukkan bahwa ada terjadi dialektika yang di situ antara Bung Rocky sama Mas Ganjar sebenarnya tidak ada masalah, tetapi PD Perjuangan yang kemudian menjadi hal yang perlu dihubungkan dengan hal ini. Kemudian analisa yang kedua adalah apakah Bung Rocky khususnya Mas Ganjar itu betul apa yang disampaikan bahwa dia akan memaafkan atau bukan memaafkan, tapi dia mau menerima terhadap kritikan. Kalau menurut saya seharusnya tidak hanya Mas Ganjar ya, siapapun harus bisa menerima kritikan di alam reformasi ini atau pasca reformasi ini. Kritikan itu sifatnya untuk membangun, memang kadang-kadang menyakitkan, tetapi untuk membangun. Dan kadang-kadang kritikan itu muncul ketika ada suara yang selanjutnya seharusnya untuk memperbaiki oleh penguasa tidak didengarkan. Kalau menurut saya ya bagus-bagus saja, hanya kalau kemudian ada tema kata yang bajingan dalam tanda kutip itu kemudian kalau menjadi tema, itu yang menjadi pro dan kontra terkait dengan apakah ini sudah masuk ranah yang dimasukkan ke Barreskrim kemudian mengarah kepada tersangka atau tidak. Kalau menurut saya perlu melihat konteksnya seperti apa. Intinya kalau seseorang mengkritik itu adalah kalau demi perbaikan negeri, mengapa tidak? Tetapi kalau memang hanya menjatuhkan tanpa ada dasar yang lainnya, yaitu kemudian perlu penegak hukum membahas secara mendetil. Kalau menurut saya Bung Rocky adalah orang yang selalu dalam rangka untuk perbaikan negeri ini. Kemudian yang ketiga, apakah ini akan berpengaruh terhadap Mas Ganjar, maksudnya PD Perjuangan dalam proses 2024? Ini kalau menjadi tema yang besar dan tidak segera diklarifikasi, maka yang akan menjadi korban adalah Mas Ganjar ataupun PD Perjuangan. Kalau itu tidak terjadi, kalau terjadi maka harus ditegaskan, jangan sampai ada orang-orang yang numpang beken lewat PD Perjuangan, numpang beken dengan Mas Ganjar. Tapi bahwa kita harus mengakui keberadaan
kritik Rocky Gerung itu penting untuk membangun negeri. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Adapun perbedaan di dua berita, Detik sama Kumparan mengatakan tersangka dan di CNN belum, masih proses penyidikan, ini yang perlu diklarifikasi supaya tidak ada salah paham. Ini kok beritanya, maksudnya sumber beritanya sama tapi kemudian kok salah. Kalau menurut saya kali ini harus segera diupdate supaya tidak ada perbedaan. Juga seandainya ada penegak hukum, maksudnya kepolisian, aparat kepolisian menjawab teman-teman media, seharusnya harus mengklarifikasi hal ini supaya jelas semuanya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Seseorang kalau ditersangkakan itu akan lebih besar, akan lebih mempunyai power kalau dia menjadi sasaran tembak terus. Berbeda kalau memang dia lemah. Bung Rocky adalah orang, kalau menurut saya, konsisten mengkritik untuk perbaikan negeri. Dan ini pasti banyak bangsanya yang akan mendukungnya. Maksudnya pemerintah itu perlu ada kelompok sosial masyarakat yang berani memberikan kritikan untuk perbaikannya. Bukan semuanya harus mengatok ke penguasa. Semoga bermanfaat, menjadi referensi bagi kita bersama. Semoga ini tidak terjadi. Semoga apa yang disampaikan Barreskrim itu betul, bahwa masih penyidikan, belum sampai tersangka, tapi seandainya tersangka semoga aja dicabut atau di SP3 ataupun lainnya, karena sekali lagi keberadaan Bung Rocky Gerung itu adalah untuk perbaikan negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.